Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah haqqa hamdih. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa radha. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para guru, masyayikh, juga mufti yang hadir pada siang hari ini. Syukur kepada Allah kita diberikan kelimpahan nikmat untuk bisa melaksanakan ibadah salat berjamaah, dan kita lanjutkan dengan taklim, tentu dengan niatan kita ingin menambah wawasan, tambah kebaikan, tambah ketenangan hidup. Karena Rasulullah sendiri sampaikan, ma'ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa ghasyathumur rahmah wa khafathumul malaikah wa anjala 'alaihimus sakinah wa dzakarallahu fi man 'indah. Jadi niatan kita taklim insyaallah membawa kebaikan dan ketenangan hidup kita. Salat dan salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau kita meniti jalan hidup tentang berbagai hal besar, soal kenegaraan sampai persoalan makan dan kamar mandi. Tidak boleh melepaskan diri dari keteladanan beliau. Karena itu kita selalu bersolat kepada beliau dengan menyebut kalimat sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat zuhur Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang diamanahkan kepada kami setiap pekan ketiga di hari Rabu, kita belajar melanjutkan materi tentang kajian fikih di Tarjih Muhammadiyah. Jadi meskipun dari Dewan Pengawas Syariah Lazismu tidak kemudian menyampaikan tentang zakat terus, tapi kita belajar tentang bagaimana perspektif keberagamaan di Muhammadiyah. Yang lalu kita sudah belajar tentang bagaimana hadis sebagai sumber di dalam tarjih. Tentu kita juga membahas bagaimana kaidah-kaidah hadis yang dikumpulkan oleh tarjih Muhammadiyah. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan membahas soal ijma'. Jadi ijma' ini perkara yang memang kalau di dalam tarjih tidak disebut sebagai sumber, tapi dia sebut sebagai paratekstual. Jadi dia sumber pendukung, bahkan nanti bukan sebagai sumber tapi dia beralih menjadi metode istinbat. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa kaitannya dengan hadis, yang nanti kenapa akhirnya perlu ijtihad ini lahir menjadi metode bukan menjadi sumber. Jadi definisi ijma' para ulama tentu menyepakati yang disebut dengan ijma' itu adalah kesepakatan para ulama yang sharih terhadap sebuah perkara. Maka definisi ini sendiri sebenarnya sulit tercapai karena ternyata para ulama tidak semuanya ketemu. Karena tidak semuanya ketemu, tidak ada kesepakatan yang memang berjalan secara langsung. Terlebih di dalam definisi itu, dan para ulama mayoritas menyepakati kalaupun ijma' itu sebagai sumber, maka ijma' itu sifatnya sharih, bukan ijma' sukuti. Ijma' sharih itu memang ada kalimat langsung bahwa saya setuju dengan fulan, saya setuju dengan fulan, si fulan setuju dengan si fulan. Tapi faktanya ternyata mayoritas ijma' itu sendiri tidak ketemu sharihnya, lebih kebanyak pada ijma' sukuti, yakni ijma' yang dasarnya diam, dasarnya tidak ada kalimat kesepakatan, pokoknya karena diam dianggap setuju. Nah, ini yang kemudian di dalam perkembangan ilmu fikih, ijma' ini mengalami
pergeseran dan termasuk di Persyarikatan Muhammadiyah kemudian beralih menjadi metode bukan sumber. Kenapa tidak bisa menjadi sumber ijma itu? Alasan pertama tentu adalah karena ulama tidak bertemu pada satu waktu dan satu tempat. Bukan hanya hari ini, bahkan sejak zaman sahabat sekalipun. Sehingga hadis sendiri selain hadis mutawatir yang kita kenal, ada namanya hadis ahad. Yang hadis itu diriwayatkan hanya oleh sebagian kecil. Apakah sahabat yang lain tahu? Kemungkinan besar memang tidak tahu, karena kemudian tidak didapati oleh para tabi'in, meskipun hadis itu sahih. Sehingga misalnya kita ketemu hadis yang umumnya kita hafal, kalimat Nabi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hadis itu masyhur, ditulis hampir di seluruh kitab hadis. Tapi semua ulama hadis tahu hadis ini hadis ahad, karena nggak semua sahabat tahu hadis ini, hanya beberapa orang, dan yang paling terkenal nanti adalah Umar bin Khattab. Jadi karena tidak semuanya ketemu, maka ijma itu tidak bisa diterima sebagai sumber. Yang kedua, orang melogikakan bahwa ijma itu berarti adalah suara terbanyak. Jadi kalau suara banyak berarti dianggap benar. Nah, di dalam ilmu hadis tidak begitu. Di dalam tradisi Islam juga tidak begitu. Logika kita juga sebenarnya tidak begitu. Karena tidak kemudian yang penting paling banyak ngomong berarti benar. Nah, jadi kalau ada 100 orang mahasiswa misalnya di satu kampus bilang besok libur, apakah berarti besok libur? Belum tentu. Tapi kalau ada satu orang rektor bilang besok libur, maka kampus libur. Maka banyak dan sedikitnya tidak bisa menjadi ukuran. Itulah kenapa ijma sebenarnya melekat pada otoritas personal, bukan pada banyaknya orang. Jadi nggak kemudian ini semua orang sepakatnya begini, ya nanti dulu yang sepakat ini siapa, otoritasnya seperti apa, kredibilitasnya seperti apa. Makanya ijma ini sebenarnya sulit terjadi karena memang kita tidak bisa melihat secara utuh siapa orang yang melakukan ijma. Nah, ini persoalan kedua. Persoalan ketiga, ada yang nanti menyampaikan hadis, loh, kan Nabi pernah menyampaikan, dan hadis ini biasanya ditulis di kitab-kitab usul fikih tentang ijma, bahwa Nabi pernah bersabda, la yajma'u ummati 'ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat pada kesesatan. Artinya kalau kesepakatan umat pasti baik. Nah, ternyata ini hadis palsu, hadis lemah, yang nanti kita tidak ketemu di hadis-hadis sahih. Nanti ketemu paling di penjelasan Ibnu Hajar, atau nanti ketemu di kitab Sunan At-Tirmidzi, itu pun diberikan beliau catatan. Karena kalau umat ini dianggap selalu sepakat pasti baik, harusnya kita dalam konteks demokrasi memilih yang terbaik, berarti yang terpilih adalah yang terbaik. Tapi faktanya tidak selalu terjadi. Karenanya memang hadis ini memang dasarnya juga lemah. Lebih-lebih nanti hadis ini juga dipertentangkan dengan riwayat yang nanti juga keliru juga. Karena nanti ada yang bilang, muncul hadis lagi bahwa ikhtilafu ummati rahmah, perbedaan pendapat di umatku itu adalah rahmat. Ini juga bukan hadis. Kalau hadis ini palsu, dianggap bahwa perselisihan umat ada rahmat. Ah, ini juga salah. Kalau perselisihan itu rahmat, berarti semua orang akan berbeda pendapat. Jadi sepakat juga belum tentu benar, berbeda pendapat juga belum tentu benar. Terus gimana acuannya? Acuannya adalah pada siapa yang bersepakat dan siapa yang berbeda pendapat.
Makanya ijma di situ adalah kesepakatan ulama. Kalau bukan ulama, ya belum tentu bisa menyepakati. Nah, harusnya di situ. Sehingga memang dalam konteks ini para ulama kemudian mendiskusikan hal keempat yang jadi persoalan dalam ijma, yakni definisi ulama itu siapa. Apalagi hari ini kemudian kita dihadapkan media sosial yang semua orang merasa jadi ulama. Itu repot. Padahal kalimat Nabi dalam kitab Musnad Ahmad, Rasulullah sampaikan, "Nadharallahu man sami'a maqalati fawa'aha wa khafidha summa balaghaha wa rubba hamilin fikhin laisa bifakihin wa rubba hamilin fikhin illa man huwa afqahu minhu." Kata Rasulullah, Allah akan memberikan pencerahan kepada orang yang mendengarkan perkataanku, maka belajar harus jelas gurunya. Fawa'aha, kemudian dia faham. Wa hafidhaha, kemudian dia hafal. Jadi dia mendengarin harus jelas gurunya, dia faham, dia hafal. Maka kalimat berikutnya summa balagha, kemudian dia baru menyampaikan. Nah, kita kadang-kadang dengar juga baru, enggak jelas gurunya siapa, hafal juga enggak, faham juga enggak, sudah nyampein, problem di situ. Maka Rasulullah sampaikan, rubba hamilin fikhin laisa bifakihin. Banyak orang menyampaikan ilmu padahal dia bukan ahli ilmu. Wa rubba hamilin fikhin illa man huwa afqahu minhu. Dan banyak orang menyampaikan ilmu padahal di depannya atau di sekitarnya banyak yang lebih berilmu. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Itulah kenapa kemudian ijma tidak dijadikan sebagai sumber, cukup sebagai paratekstual. Itu artinya melihat bagaimana ulama dulu mendiskusikan sebuah hukum. Karena kemudian persoalan yang nanti diperdebatkan para ulama terkait ijma adalah para ulama itu ketika berpendapat sangat bergantung pada 3 hal. Pertama, tentang kemampuannya. Kedua, tentang keadaannya. Keadaan itu artinya keadaan sekitarnya. Ini gimana? Dia pintar tapi dikelilingi orang-orang yang memang agak bermasalah, maka pendapatnya bisa bermasalah. Jadi lingkungan itu berpengaruh, betul. Lingkungan juga misalnya kalau ada ulama kok isinya tentang jihad terus, ya jangan-jangan memang sedang terjadi perang, sehingga diskusinya tentang jihad terus. Nah, ini kondisi. Jadi keilmuannya penting, melihat kondisinya juga penting. Yang ketiga perlu dilihat mukhatabnya. Sebenarnya ulama ini ngomongin itu untuk siapa? Untuk siapa? Karena Nabi Muhammad sendiri beberapa kali ketika ditanya sahabat, jawabannya bisa beda. Jadi kalau kita baca hadis, ketika Rasul ditanya siapa orang yang paling mulia, Nabi kadang menyebut as-salatu ala waqtiha. Pokoknya yang sholat tepat waktu itu yang paling bagus. Afdhalul a'mal itu sholat tepat waktu. Tapi ada yang nanti disebut nyebut atqakum yang paling bertakwa. Ada yang nanti menyebut birrul walidain. Ada yang nanti menyebut al-jihad fi sabilillah. Semua ini berkenaan dengan kepada siapa Nabi menyebutkan. Maka harus dilihat di situ. Itu mukhatabnya. Sehingga pentingnya seorang mufti itu melihat sebenarnya mustaftinya siapa, yang nanya siapa. Jadi yang nanya itu siapa. Jadi bukan hanya keadaannya, tapi yang nanya juga harus difahami. Nah, ini yang kemudian pada akhirnya ijma itu beralih. Dia tetap digunakan bukan sebagai sumber tapi sebagai metode. Kenapa sebagai metode? Karena memang ulama itu tidak bisa hanya bergantung pada satu ilmu. Tidak bisa. Dulu kita mengenal para ulama itu seorang polimet. Polimet itu keilmuannya lengkap. Ahli fikih ya, ahli dokter iya, ahli filsafat iya.
Tapi seorang yang kemudian hari ini kita cari susah. Bisa jadi dia dokter tapi dia nggak ngerti fikih. Bisa jadi dia fikih tapi nggak ngerti sosiologi. Bisa jadi dia ahli sosiologi tapi nggak ngerti ekonomi. Maka harus dikumpulkan. Nah, berkumpulnya ahli ilmu ini yang kemudian kita lakukan sebagai bentuk ijma. Karenanya di Muhammadiyah kemudian ditarjih, termasuk kita di Indonesia yang kita sepakati dalam bentuk Majelis Ulama Indonesia, tidak semuanya paham fikih. Ada yang pahamnya memang soal ekonomi, ada yang pahamnya soal kesehatan. Sehingga berkumpul pada satu tempat ketika menghadapi satu perkara, muncul hukum yang hukum itu dijawab dengan perspektif yang luas. Karena tidak bisa sekedar fikih. Saya berikan contoh misalnya tentang kasus surrogate mother. Surrogate mother itu ibu titipan, ibu yang menjadi ibu pengganti. Jadi kasusnya begini, ada laki-laki perempuan, suami istri. Si istri ini ternyata rahimnya cacat, maka dia tidak bisa hamil. Tapi dia bisa masih memproduksi ovum, sel telurnya masih keluar, tapi rahimnya cacat. Dia pengen punya anak kandung. Boleh nggak kemudian dilakukan bayi tabung, jadi pembuahan di luar, embriologi di luar, jadi embrio dulu, tapi dimasukkan ke rahim perempuan yang lain? Nah, itu boleh atau tidak? Nanti kalau ada yang bilang itu nggak boleh, nggak bolehnya kenapa? Kalau cari dalilnya nggak ketemu dalilnya. Ini butuh ijma, nggak ketemu dalilnya. Zaman Nabi belum pernah. Kalau nanti ditanya, oh kalau itu kan nanti masuk, nanti anaknya gimana, ibunya siapa? Kalau soal ibu dan bapak dari sisi genetik nggak berubah. Kalaupun orang tuanya sperma dan ovumnya itu dari Eropa, dimasukkan ke rahim orang Afrika, tetap lahirnya wajah Eropa. Genetiknya nggak berubah. Yang pindah hanya rahimnya saja. Nah, ini seperti apa? Nah, yang seperti ini tidak hanya ahli fikih yang didatangkan, maka dicek ilmunya, ilmu kesehatannya, kedokterannya memungkinkan atau tidak. Dicek kemudian soal agamanya, karena kemudian kita dikenalkan para ulama dengan maqasidus syariah untuk melihat bahwa semua hukum harus berjalan dengan tujuan ketetapan syariat. Ketetapan syariat itu diantaranya hifdzuddin, menjaga agama. Agamanya rusak apa enggak? Oh, ini soal nasab gimana? Dicek lagi. Maka tanyanya para ulama. Tapi begitu genetik tanya ke dokter. Maka dilihat. Kemudian, tapi ini bukan hanya soal genetik, bukan hanya soal fikih. Ini ternyata ada aspek sosial. Karena ternyata beberapa negara perempuan itu dibayar untuk jadi ibu pengganti biar hamil. Wah, ini masalah ekonomi berarti. Maka ulama harus kumpul di situ dengan berbagai keilmuan, baru mendatangkan hukum. Dan disinilah perkembangan ilmu pengetahuan. Apakah ini sebenarnya hal baru dalam Islam? Sebenarnya tidak. Sejak dulu bahkan sahabat Nabi juga melakukan itu. Begitu ada perkara yang baru, kemudian dikumpulkan siapa yang ahli dalam bidangnya. Bahkan juga dilakukan oleh Nabi. Misalnya ketika Nabi mengalami jalan buntu, ketika perang Ahzab, jalan buntu, para pasukan Quraisy dan berbagai kabilah itu sudah mengepung Madinah, jalan buntu. Tidak ada wahyu turun gimana cara mengalahkan pasukan musuh. Apa yang Rasulullah sampaikan? Rasulullah berdiskusi dengan para sahabat. Adakah yang punya saran apa yang perlu kita lakukan? Maka muncul ide dari
Salman Al-Farisi. Kata Salman, ya Rasulullah, kami di Persia kalau mengalami yang seperti ini, maka kami biasanya bikin parit. Maka itu kemudian bikin parit, yang kemudian selain disebut perang Ahzab juga disebut dengan perang Khandaq, yang artinya parit. Nah, Nabi menyepakati ini sebagai solusi. Tapi apakah kemudian setiap perang bikin parit? Enggak juga. Karena kemudian hukum tergantung pada keadaan itu. Itulah kemudian para ulama memberikan kaidah al-hukmu yaduru ala illat ma'illatihi wujudan wa adaman. Jadi mengikuti ilahnya apa. Nah, karena itu di Muhammadiyah nanti konsep berpikirnya ini tentang ijtihadnya nanti punya 3 karakter. Ada ijtihad bayani, ada ijtihad ta'lili, dan ijtihad jama'i. Ini soal karakternya, bukan metodenya. Karakternya ini bayani itu artinya sangat bergantung pada teks. Pokoknya lihat Quran Sunnah dulu deh. Jangan kemana-mana dulu, lihat Quran Sunnah dulu. Nah, kita kadang-kadang tidak menguasai sepenuhnya itu. Ada yang memang pasti tidak terjadi zaman Nabi seperti tadi, karena zaman dulu belum ada operasi bedah, belum ada. Tapi kalau berbagai hal yang lain, misalnya hal sederhana soal bagaimana makanan misalnya, zaman Nabi makanan sudah tersedia banyak, maka pola makan sudah banyak dikaji. Dan hari ini juga mulai banyak dikaji lagi. Misalnya yang jarang dibahas tentang berapa kali kita makan dalam sehari. Dr. Jamil Al-Qudsi, seorang ahli gizi keseimbangan dari Yordan, itu bilang begini, umat Islam itu harusnya baca Quran lagi gitu. Karena di Islam itu ngajarinya makan itu sehari 5 kali. Nah, itu bingung, kenapa makan 5 kali? Karena Quran menyampaikan, khudzu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Pakailah pakaian kalian itu yang indah itu ke masjid, kemudian makan dan minum, tapi jangan berlebihan. Nah, Dr. Jamil Al-Qudsi, nanti dicari kalau ingin tahu profilnya, beliau meneliti itu. Apa hubungannya sholat 5 kali dengan makan 5 kali? Nah, dilihat di situ. Maka teks itu sangat membantu, karena Quran banyak sekali menyampaikan pengetahuan. Hanya saja kita kadang-kadang mikirnya Quran hadis itu ngomongin soal fikih dalam arti ibadah, fikih dalam arti sempit soal akidah. Pada soal muamalah banyak sekali. Nah, itu nanti pembahasan-pembahasan yang didetailkan oleh para ulama. Sehingga bayani atau teks Quran dan hadis itu sangat melekat di tradisi Muhammadiyah. Sehingga kalau ada tarjih, putusannya selalu dimulai ayat dan hadis. Nah, beda dengan nanti ormas yang lain. Beberapa ormas itu ada yang memilihkan aqwal ulama dulu. Jadi aqwal ulama dulu. Kalau ulamanya sudah ada pendapat itu sudah. Nah, kenapa Muhammadiyah tidak begitu? Kenapa sangat bergantung pada teks? Karena para ulama itu sangat bergantung pada keadaan dulunya. Ketika dulu pada zaman ulama mazhab klasik, ketika mendefinisikan kapan orang itu boleh menjamak qasar, maka perdebatannya adalah soal jarak. Berapa jaraknya? Tapi hari ini kita tidak mendebatkan itu lagi, karena kecepatan kendaraan berbeda dengan dulu. Maka yang dibahas hari ini adalah tentang masyaqqahnya. Masyaqqahnya ini kesulitan atau enggak? Karena kaidahnya nanti adalah masyaqqah tajlibut taysir. Setiap yang kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi perdebatannya berbeda. Kalau kita ngikut mazhab Syafi'i misalnya, di mazhab Syafi'i itu satu wilayah hanya satu masjid. Karenanya di beberapa negara di Timur Tengah itu cari masjid itu ada, tapi nggak banyak. Satu wilayah itu satu masjid yang besar-besar. Nah, kalau kita di kita
tiap gang ada masjid. Sehingga cara perspektifnya berbeda, cara pandangnya berbeda. Karena itu apa yang dikatakan ulama dulu sangat bergantung pada keadaannya. Nah, ini yang kemudian kenapa kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, dan kita mendiskusikan di tarjih terkait kalimat ar-ruju' ila Quran wa Sunnah. Yang kedua adalah karakter pada ijtihadnya, yang nanti karakternya sangat terlihat di ijma'nya, yakni ijtihad ta'lili, yakni pada persoalan illah, yakni masalah sebenarnya apa. Jadi bukan pada hukum keseluruhannya, tapi masalah sebenarnya apa. Kecuali nas yang memang sudah jelas. Kalau nas yang sudah jelas, tak perlu kita buat di situ. Misalnya kata babi di Quran itu sudah jelas diharamkan. Nggak perlu nanti nanya ini babinya babi ternak apa babi hutan, ya sudah. Sehingga nanti tidak ada lagi yang bertanya. Misalnya ada sepatu kulit babi, boleh nggak dipakai? Nanti ada yang, lo kan itu haram dimakan. Yang haram dimakan boleh dipakai apa enggak? Maka kita nggak perlu berdebat itu lagi. Kenapa? Yang sudah haram sudah dijauhi, selesai. Kecuali beberapa yang memang masih diperdebatkan, yakni pada ilahnya. Misalnya soal khamr. Khamr itu tidak disebutkan namanya, maka disebutkan sifatnya. Kullu muskirin khamrun, yang memabukkan. Maka kalau dia tidak memabukkan, maka tidak masalah. Sehingga kalau ada yang bertanya begini, boleh nggak kita pakai parfum dari alkohol yang mengandung alkohol? Nanti ada yang bilang, loh alkohol itu kan minum-minuman. Nah, bisa ditanya ke ahli farmasi yang di apotek itu. Orang kalau minum alkohol 70% itu mabuk apa mati? Karena alkohol saja itu tidak memabukkan, tapi bikin mati ya. Karena itu bukan minuman kita. Maka memabukkannya itu satu hal yang lain. Kalau parfum bagaimana? Parfum itu mengembangkan biji parfum itu pasti pakai alkohol. Nanti ada yang bilang ini parfum non alkohol, terus ngembanginya pakai apa? Pakai etanol. Nah, itu orang nggak ngerti kimia. Etanol itu etil alkohol, sama aja. Jadi pemahamannya harus dilihat. Karena sebab awalnya adalah muskil, dia memabukkan atau tidak. Maka di Muhammadiyah itu ditanya dulu, ini ilah awalnya apa? Masalahnya apa? Sama seperti tadi. Bagaimana soal nitip rahim, nitip hamil ke rahim perempuan? Ilahnya apa dulu ini masalahnya? Jangan-jangan masalahnya adalah soal cacat tadi. Ya kalau soal cacat maka solusinya tidak hanya itu, kan bisa adopsi. Kalau misalnya, oh enggak, solusinya bisa nanti dengan keluarga yang lain agar kemudian tetap terjaga nasabnya. Keluarga lain yang gimana? Maka di Amerika itu pernah terjadi, seorang nenek melahirkan cucunya. Karena ada seorang ibu nggak bisa melahirkan, maka embrionya dititip ke neneknya, calon neneknya. Maka nenek melahirkan cucunya. Itu pernah terjadi. Nah kalau yang seperti ini nanti para ulama mungkin akan membingungkan nasabnya. Maka bisa jadi ada solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah diletakkan di rahim istri kedua. Masalahnya ada nggak yang mau istri kedua? Nah, itu hal yang lain lagi. Maka disitulah kemudian ilah itu harus dijelaskan. Karena kalau tidak nanti nggak ketemu. Contoh lain misalnya tentang ilah. Di Tarjih Muhammadiyah, ini yang di las Lembaga Amil Zakat, lazismu itu beda dengan las yang lain, termasuk MUI itu dikritik. Karena di Muhammadiyah itu diberikan pedoman bahwa boleh menyalurkan zakat fitrah sepanjang tahun. Nah, ilahnya apa? Jadi orang menolak aja semuanya, nolak semuanya. Enggak bisa, zakat fitrah kan harus dibagikan langsung di pagi itu. Sebelum sholat Id harus sudah terbagi. Ini enggak ngelihat ilahnya. Karena ilahnya fakta yang terjadi di masyarakat. Nanti bapak-bapak bisa cek.
berbagai website tentang pembayaran zakat fitrah itu tetap dibuka meskipun sudah tanggal 1, 2, 3 Syawal dan masih banyak yang masuk. Pertanyaannya, kalau dia masuk tanggal 1 Syawal dibagi kapan? Ya dibagi segera. Artinya tidak kemudian ada kewajiban membagi sebelum subuh, orang dia belum bayar. Bahkan beberapa lembaga zakat itu kewalahan karena sudah dibagi, begitu takbiran mereka sibuk takbiran. Pagi kadang-kadang nggak buka web, sholat id, begitu setelah sholat id baru ngecek rekening, ternyata banyak masuk. Terus ini gimana? Ya mau nggak mau dibagi, kan memang itu amanahnya untuk zakat fitrah. Artinya zakat fitrah tetap bisa dibagi. Ada ilah yang memang harus difahami. Jadi bukan kita kaku. Sehingga perbedaan pendapat para ulama bahkan para sahabat sendiri dilihat ilahnya. Contoh misalnya perdebatan hadis tentang Bani Quraidah. Jadi Rasulullah pernah ketika setelah perang Tabuk itu harus jalan cepat ke Bani Quraidah karena di situ terjadi pertentangan orang Yahudi Bani Quraidah. Maka Nabi bilang kepada sahabat, jangan sholat asar kecuali nanti nyampe ke Bani Quraidah. Nah masalahnya jaraknya jauh, di tengah jalan waktu asar masuk, tapi belum nyampe Bani Quraidah. Nah sahabat terbelah, sekelompok sholat duluan, sholat asar tapi nggak di Bani Quraidah. Sekelompok yang lain nanti sholat di Bani Quraidah tapi sholatnya habis isya karena nyampe sana habis isya. Nah pertanyaannya mana yang benar? Sholat tidak di Bani Quraidah tapi tepat waktu, atau sholat di Bani Quraidah tapi nggak tepat waktu? Maka dua-duanya datang ke Nabi. Apa yang Nabi sampaikan, dan ini unik. Nabi apakah marah? Enggak. Karena Nabi tidak mungkin mendiamkan kezaliman. Kalau itu zalim pasti Nabi tegur. Tapi Nabi nggak negur duanya. Bahkan Nabi hanya mengatakan la kharaj, tidak ada masalah, dua-duanya benar. Karena apa? Ilah sebenarnya untuk mempercepat perjalanan. Jadi kita harus pahami di situ. Ini masalahnya apa? Nah itu ilah. Nah ilah ini memang kita harus belajar banyak tentang usul fikih agar tahu ilahnya apa, masalah sebenarnya apa. Nah ketiga di Muhammadiyah kemudian dikenal dengan ijma jama'i, ijtihad jama'i, yakni ijtihad yang dilakukan dengan bersama-sama, tidak pada personal. Karena itu kalau ada orang Muhammadiyah yang ngomong ini fatwanya tapi belum ada putusannya, nah itu tidak bisa dipegang, itu hanya opini saja. Jadi kalau opini ya silakan, tapi kalau sudah dirapatkan, ditanfizkan, diputuskan, nah itu baru jadi kesepakatan. Itulah ijma di Persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga ijtihad jama'i ini menjadi penting untuk dirujuk, tetap dirujuk karena ijma yang dilakukan Muhammadiyah itu juga sangat lekat dengan berbagai pertimbangan waktu. Karenanya beberapa putusan bisa berubah, tanfidz bisa berubah karena waktu. Dulu ketika belum banyak bank syariah, ya mau nggak mau tetap pakai bank konvensional. Jadi seiring perkembangan waktu, maka dilihat juga kepada siapa hukum itu dilaksanakan mustaftinya. Makanya nanti ada yang nyindir, itu Muhammadiyah bikin fatwa haram rokok kok nggak diputus-putusin. Sudah ada tapi belum ditanfiz. Kenapa? Pertimbangannya banyak. Tapi semua paham bahwa rokok itu bermasalah. Semua paham rokok itu bermasalah. Tapi menghentikannya tidak mudah. Karena bersangkutan dengan banyak orang dan banyak hal. Makanya di tarjih juga tidak sembarangan. Makanya begitu ngomongin tarjih, nah ini yang terakhir ingin saya sampaikan, bagaimana teks itu atau nas itu dipertimbangkan di dalam ijma. Maka ada tingkatannya nanti. Yang pertama yang selalu dilakukan adalah soal mauquf dulu.
Kalau ada isu dan itu masih diperdebatkan, memang mauquf dulu. Mauquf itu ya kita sudah dicukupkan perdebatannya dulu. Karena apa? Belum selesai ilahnya, belum selesai. Jadi kalau ada orang nanya, ini zakat pakai kripto boleh apa enggak? Ntar dulu deh, soal kriptonya aja belum selesai. Jadi mauquf dulu. Sehingga enggak kemudian pertanyaan langsung dijawab, tidak. Jadi mauquf dulu. Maka penting untuk melihat detailnya apa. Jadi jangan kemudian ada kasus langsung dijawab, enggak. Kalau memang sudah jelas, baru kemudian kita kita lakukan dengan tarjih. Tarjih itu menimbang mana yang lebih kuat. Oh, ini nasnya bagaimana? Tarjih di sini bukan dalam arti organisasi, tapi bagaimana pertimbangan kredibilitas hadisnya, bagaimana dicek, manfaat madaratnya dicek. Maka disitulah muncul berbagai kaidah hukumnya. Itu tarjih. Kalaupun di tarjih ternyata sama-sama kuat, maka diberikan solusinya al-jam'u wa taufiq, yakni dikumpulkan dua masalah itu untuk dikerjakan bersama. Di tradisi Muhammadiyah, di buku-buku tarjih itu jarang diberlakukan konsep nasih mansuh. Itu jarang. Hukum yang berubah itu bukan pada konteks nasih mansuh pada dalil, tapi nasih mansuh pada hukum. Itu sering. Tapi pada dalil tidak. Maka tidak pernah Muhammadiyah mengatakan hadis ini mansuh dengan ini, tidak. Tapi pada ilahnya. Misalnya hadis tentang ziarah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazurha. Nabi bilang, aku pernah kalian ziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah. Hadis ini tidak difahami, oh berarti sekarang ziarah itu boleh, dulu nggak boleh. Bukan itu. Tapi dicek ilahnya, kenapa Nabi dulu melarang, kenapa membolehkan. Sehingga dalam kesempatan tertentu atau dalam tradisi tertentu atau tempat tertentu yang kesyirikan itu masih ada, kezaliman itu masih ada, maka ziarah di situ harusnya dilarang. Tapi kalau kemudian ada keadaan ziarah di situ baik, kesyirikannya tidak ada, mendatangkan kebaikan, maka di sini ziarah dibolehkan. Nah, maka pemahaman ini yang dilakukan. Jadi nggak kemudian pokoknya ziarah itu sunnah, tidak begitu, atau ziarah dilarang juga tidak begitu. Jadi pemahamannya pada ilah. Maka al-jam'u wa taufiq itu dikumpulkan dan dikerjakan dua-duanya. Sehingga apakah ini hal baru? Sebenarnya tidak. Misalnya Imam Nawawi itu ketika mensyarah Sahih Muslim, karena Imam Muslim itu memberikan hadis tentang mengangkat tangan, ternyata diurutkan. Nabi itu di dalam hadis diriwayatkan oleh Wa'il, rafa'a yadayhi, mengangkat tangannya hadwa mangkibaihi, sejajar pundak. Di hadis lain hadwa udunaihi, sejajar telinga. Terus gimana ngelaksainnya? Maka dilaksanya dikumpulkan keduanya. Angkat tangannya, ujung jari sejajar telinga, ujung bawah tangan sejajar pundak. Maka dua hadis itu terpakai. Jadi itulah dulu para ulama. Jadi ada mauquf dulu, tawakuf dulu. Memang kalau perdebatannya belum selesai, udah kerjakan saja. Kemudian ditarjih, yang terakhir baru kemudian al-jam'u wa taufiq. Konsep nasih mansuh ada beberapa tapi tidak banyak dilakukan karena terlihat pada ilahnya tadi. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah wawasan kita. Mohon maaf jika ada salah dan kurangnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.